Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan keempat ini, kita bahas mengenai metode harga pokok pesanan untuk dua departemen. Perbedaan harga pokok pesanan untuk satu departemen dan dua departemen, ya. Kalau satu departemen itu berarti prosesnya dilakukan hanya satu kali proses di satu departemen. Nah, sehingga harga pokoknya diperhitungkan untuk satu kali proses produksi saja. Tetapi untuk yang dua departemen berarti dua kali proses produksi ya yang dilalui dua departemen, maka biaya yang diperhitungkan juga melalui dua departemen tersebut. Kemudian perhitungan harga pokok untuk dua departemen ya. Ini dimulai dari departemen 1 atau misalnya departemen A. Itu menghitung biaya persatuan departemen A dikalikan kuantitas produk yang akan ditransfer. Itu ketemu harga pokok produksi di departemen A. Nah, dari departemen A pindah ke departemen B. Caranya menghitung sama, menghitung biaya persatuan di departemen B dikalikan kuantitas produk yang selesai. Tetapi ditambah lagi dengan harga pokok dari departemen A tadi berapa. Misalnya di departemen A tadi sudah memakan biaya 1 juta. Nah, di departemen B ada biaya 500, ya berarti di total biaya totalnya 1 juta tambah 500. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Wayang Desain merupakan perusahaan percetakan milik Tuan Yudhistira. Perusahaan ini memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen Pencetakan dan Departemen Penyelesaian, serta dua departemen pembantu, yaitu Departemen Listrik dan Departemen Bengkel. Bahan baku untuk produksi adalah kertas, sedangkan bahan penolongnya adalah cat. Metode pencatatan persediaan di perusahaan ini adalah menggunakan metode perpetual. Jadi kalau menggunakan metode perpetual, maka mengakui persediaannya saat pembelian adalah nama akunnya persediaan. Sedangkan pada saat penjualan nanti di jurnal 2 kali, yaitu ada jurnal HPP dan jurnal pengakuan pendapatan penjualan. Nah, berikut ini data dan informasi perusahaan per 1 Mei 2021. Jadi per 1 Mei perusahaan ini memiliki persediaan barang dalam proses yang masih di Departemen Penyelesaian. Nilainya sebesar 600.000 yang merupakan pesanannya Nyonya Drupadi berupa pamflet sebanyak 1000 lembar yang akan dikirim tanggal 10 Mei 2021 dengan nilai jual Rp2.000 per lembar. Dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut. Ini di Departemen Pencetakan sudah memakan biaya 500.000 totalnya dan Departemen Penyelesaian 100.000, sehingga totalnya tadi 600.000. Ini ada transaksi-transaksi yang kita jurnal nanti. Nah, diminta apa? Buat jurnal umum dan kartu harga pokok pesanan dari masing-masing pesanan. Kita kerjakan ya, berdasarkan informasi di slide 5 dan 6, slide 5 dan 6 itu ini ya. Tadi ada barang yang masih diproses, nilainya 600.000 ya kan. Tapi kita nggak punya datanya, maka kita buat datanya di kartu harga pokok pesanan ya. Kita masukkan nomor pesanan M150, jenis produknya pamflet, tanggal pesannya nggak ada, tapi kita asumsikan April 2021 ya, itu bukan 2022. Kemudian tanggal selesainya juga 10 Mei 2021, maaf itu tahunnya salah. Kemudian identitasnya kita lengkapi dan nominal-nominal yang tersedia tadi kan nggak ada tanggalnya, kita kosongi. Ya, di sini tanggal BBB 200.000, BTKL 200.000, BOP 100.000. Di Departemen Penyelesaian juga sama, ada 50.000 dan 50.000. Setelah itu ya, kita masuk ke transaksi. Transaksi tanggal 3 ada pembelian kertas sebanyak 2 rem ya. A-nya per remnya 60.000, maka kita jurnalkan karena metode yang kita gunakan perpetual, maka debitnya persediaan bahan baku, kreditnya utang dagang karena secara kredit. Kemudian tanggal 4 Mei perusahaan membeli cat sebanyak 10 liter per liternya Rp4.000 tunai. Kita jurnalkan
Debitnya persediaan bahan penolong, kreditnya kas 40.000. Mohon maaf, itu tadi saya sudah buat menjorok, tapi tampilannya kok begini lagi. Tanggal 6 Mei diterima pesanan undangan sebanyak 2.000 lembar dengan nomor M160 atas nama Tuhan Sadewa. Pesanan akan diselesaikan dan dikirim pada tanggal 20 Mei 2021 dengan harga jual Rp3.000 per lembar. Nah, maka buat kartu harga pokok pesanan M160 ya. Kita buat kartu harga pokoknya. Maaf, identitasnya itu di tahunnya tertulis 2022, harusnya 2021. Ya, kita lengkapi identitasnya dulu. Intinya di sini kita lengkapi dulu identitasnya sampai di sini, sampai di harga jualnya. Ini masih kosong semua angka-angkanya yang di departemen. Karena apa? Karena belum ada transaksi, baru pemesanan ya. Kita lanjutkan. Dibayar BTKL untuk pesanan M150 di Departemen Penyelesaian sebanyak 300.000 secara tunai ya. Jadi BTKL-nya masuk ke barang dalam proses. Kita jurnalkan PBDB BTKL Departemen Penyelesaian, kreditnya kas ya. Oleh karena BTKL ini kan mengerjakan pesanan, maka masuk ke dalam kartu harga pokok pesanan M150. Kita masukkan di sini ya. Mana? M150 departemennya apa? Penyelesaian. Nah, kalau dua departemen ini harus menyebut departemen. BTKL 300 kita masukkan. Berikutnya, tanggal 7 Mei dibebankan BOP untuk pesanan M150 di Departemen Penyelesaian sebanyak 80% dari BTKL. Jadi, kita hitung total BTKL-nya, lihatnya di mana? Di sini tadi, BTKL-nya berapa totalnya? Oh, total BTKL-nya ini 50 tambah 300. Jadi, kita perhitungkan 80% dikalikan dengan 350.000, ketemunya 280.000. Kita jurnalkan BOP dibebankan itu debitnya PBDB BOP Departemen Penyelesaian, kreditnya BOP yang dibebankan Departemen Penyelesaian sebanyak 280.000. Ingat, ini untuk mengerjakan khusus pesanan, maka kita masukkan ke kartu harga pokok pesanan ya. Lihat kolomnya apa? Penyelesaian BOP. Kita isikan tanggalnya, jam tarifnya ya. Dasar pembebanannya BTKL tarifnya 80%, kita hitung masukkan di sini 280.000. Berikutnya tanggal 7 Mei dipakai kertas sebanyak 2.000 lembar. Per lembarnya Rp400. Untuk pesanan M160. Nah, kertas masuknya apa? Ya, bahan baku. Biaya bahan baku kita jurnalkan PBDP BBB, departemennya apa? Pencetakan, kreditnya bahan baku karena mengurangi persediaan bahan baku. Sama, karena BBB kita masukkan ke kartu harga pokok 160 ya. Masukkan di sini departemennya pencetakan, biaya bahan baku 800.000. Oke. Berikutnya tanggal 8 Mei dipakai cat di Departemen Pencetakan sebanyak 4 liter, yang per liternya Rp4.000. Jurnalnya BOP sesungguhnya Departemen Pencetakan pada persediaan bahan penolong karena mengurangi persediaan bahan penolong sebanyak Rp16.000. Nah, oleh karena ini adalah bahan penolongnya adalah keluarnya biaya real, maka masuknya ke BOP sesungguhnya ya. Tidak mengarah ke pesanan A atau B, tidak mengarah ke pesanan M150 atau 60, sehingga tidak masuk ke kartu HPP. Kemudian tanggal 9 Mei dibayar BTKL untuk pesanan M160 di Departemen Pencetakan sebesar 150.000 ya. Jadi kita jurnalkan masih sama caranya, PBDB BTKL Departemen Pencetakan pada kas 150.000. Jangan lupa masuk ke kartu harga pokok pesanan, kolomnya apa? Pencetakan ya. Jangan lupa pastikan M160
Ya, pencetakan BTKL masuk 150.000. Tanggal 9 Mei dibebankan BOP untuk pesanan M160 di Departemen Pencetakan dengan tarif 75% dari BTKL. Kita hitung dulu 75%-nya dari total BTKL. Lihatnya kemana? Lihat ke kartu harga pokok pesanan. Oh, BTKL-nya tadi 150. Kita perhitungkan, ketemunya 112.500. Kita jurnal, masuk ke PBDP BOP Departemen Pencetakan, kreditnya BOP yang dibebankan Departemen Pencetakan. Kemudian jangan lupa masuk ke kartu harga pokok pesanan, ya. Masukkan yang mana? Oh, M160. Kemudian BOP di Departemen Pencetakan kita masukkan, ya. Berikutnya, tanggal 9 Mei ditransfer pesanan M150 dari Departemen Penyelesaian ke gudang, ya.